Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya pada semester ini ya, untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kalau dikatakan berat ya berat untuk Medpen, jadi nanti project akhirnya nanti adalah Anda harus buat dan jadi proposal skripsi Anda. Saya bacakan dulu terkait RPS semester ini pada mata kuliah Medpen ya. Kelihatan? Capaian pembelajaran untuk kalian pada mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama itu Anda harus tahu terkait masalah penelitian dan variabel penelitian, lalu jenis penelitian itu seperti apa, rancangan penelitian juga itu seperti apa. Karena beberapa di prodi IPA biasanya kebanyakan penelitiannya itu adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi jarang sekali yang pakai kualitatif. Kalau kualitatif, jadi biasanya kalau kepakai kualitatif itu ketika skripsinya itu harus mendeskripsikan atau menarasikan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Jadi boleh digabung antara kuantitatif atau kualitatif. Nanti selanjutnya capaian pembelajarannya adalah membahas populasi sampel, lalu sama teknik analisis data. Sebenarnya populasi sampel dan teknik analisis data ini ada hubungannya dengan mata kuliah statistik ya. Jadi nanti lebih detailnya pasti nanti ada di mata kuliah statistik dengan Bu siapa? Bu Isa atau Bu Sari? Bu Isha. Bu Isha. Bu Isha. Oh, oke, Bu Isha. Nanti terakhir capaian pembelajarannya adalah Anda. Jadi kita nanti sistematika pembelajarannya saya menutur kalian. Jadi nanti saling diskusi juga ketika ada yang tidak dipahami oleh Anda, nanti boleh langsung tanya kepada saya ya. Jadi nanti pertemuan yang hari ini ada pertemuan pertama saya bahas RPS penilaiannya dulu, juga nanti sedikit saya akan menjelaskan terkait masalah penelitian sama variabel ya. Lalu selanjutnya adalah ini pertemuan 3 itu tentang jenis penelitian dan rancangan. Lalu pertemuan 4 itu terkait populasi dan sampel, pertemuan 5 memahami teknik analisis data, pertemuan 6 sama 7 ini menentukan judul proposal skripsi. Jadi nanti saya meminta Anda untuk menyusun angket terlebih dahulu. Kalau sudah angketnya sudah oke, nanti baru nyebarnya ke tiap sekolah. Selanjutnya setelah UTS adalah kalian menyusun bab 1, jadi nanti bab 1-nya harus buat satu-satu ya, karena pasti topik penelitiannya juga masing-masing mahasiswa, jadi nanti per mahasiswa pasti akan mempresentasikan bab 1-nya. Dipresentasikan, nanti saya komentari, nanti saya nilai terkait bab 1 yang Anda buat. Lalu selanjutnya pertemuan 11-12 itu adalah Anda menyusun bab 3 metode penelitian. Ini saya tidak langsung berurutan, jadi memang kenapa kok langsung bab 3? Saya biar mensinkronkan antara rumusan masalah dengan penggunaan metode. Kalau bab 2 itu kan rata-rata kebanyakan itu adalah mengkaji berbagai pustaka. Jadi bab 2 saya letakkan setelah bab 3. Jadi menyusun bab 3 dulu, lalu baru setelah itu menyusun bab 2. Bab 2 biasanya langsung barengan dengan daftar pustaka. Kalau bab 2 itu, Anda begini aturan mainnya kalau bab 2. Bab 2 Anda harus punya referensinya. Boleh Anda fotokopi, boleh Anda dalam bentuk PDF, boleh terserah. Anda boleh punya sendiri bukunya. Lalu selanjutnya terakhir sebelum mau UAS adalah Anda bab 1, 2, 3 harus sudah tersusun rapi. Oke. Ini penilaiannya saya. Jadi nanti penilaiannya pas per individu. Karena proposal bukan kelompok, jadi memang harus karya ilmiahnya Anda sendiri.
Jadi ini yang penilaian untuk per babnya, bab 1, bab 2, bab 3 ataupun nanti keseluruhan bab 1, 2, 3 ya, jadi proposal skripsi. Jadi nanti yang saya nilai adalah terkait pertama kedalaman materi, lalu yang kedua kualitas teknik penulisannya, mau bab 1, bab 2, bab 3 penulisannya seperti apa itu nanti saya nilai. Lalu yang ketiga adalah kualitas metode penelitiannya. Jadi penggunaan metode penelitiannya seperti apa, sudah benar atau tidak gitu ya. Lalu yang keempat adalah kualitas bahasa. Jadi penggunaan kalimat, penggunaan kata, penggunaan bahasa kalian dari bab 1, bab 2, bab 3 seperti apa itu juga saya nilai. Lalu selanjutnya adalah yang kelima, kualitas referensi. Jadi daftar pustaka yang Anda cantumkan di bab 1, 2, 3 di proposal skripsi Anda juga saya nilai. Apakah benar yang disitasi, yang dikutip di per bab, misal Anda mensitasi miliknya Ari Kunto di bab 1 misalnya terkait pembelajaran, terkait arti pembelajaran. Nah, arti pembelajaran di bab 1, Ari Kuntonya, itu juga harus ada di daftar pustaka. Jadi saya harus ngecek begitu, satu persatu. Benar atau tidak. Ya. Lalu kriteria nomor 6 adalah pengumpulan tepat waktu. Jadi kalau mengumpulkan tepat waktu, nanti skornya akan berbeda dengan yang terlambat mengumpulkan. Itu khusus untuk karya tulisnya yang bab proposal skripsinya bab 1, bab 2, bab 3. Kalau ini khusus nanti karena penugasannya itu ada sekitar berapa ya? Ada 3 lah. Bab 1, bab 2, bab 3 kan saya nilai. Lalu keseluruhan skripsi saya nilai. Lalu juga angket. Angket itu juga termasuk penugasan di saya di mata kuliah metodologi penelitian juga saya nilai. Penilaian tugasnya jadi pengumpulan kriteria yang mau dinilai oleh saya ada pengumpulan tepat waktu, kesesuaian dengan tujuan, sama sistematika berpikir atau konsep antara yang rekap data dengan yang mau Anda simpulkan berdasarkan data angket. Itu yang saya nilai. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum saya bahas terkait teori Medpen dulu. Ada yang mau ditanya? Ibu, saya mau nanya. Siapa? Saya, Ibu. Mailinda. Yes. Berarti angketnya itu disebar sebelum menyusun proposal itu ya, Bu? Iya. Yang bab 1, bab 2 itu. Nah, karena itu poin pentingnya. Saya bilang poin penting itu nanti kalau Anda nggak punya data awal, dan Anda nggak bisa menulis di latar belakang. Kenapa masalah pokoknya Anda kok ngambil judul ini gitu. Kalau cuma hanya copy paste ya mudah-mudah saja hanya copy paste. Tapi yang saya mau tidak seperti itu. Anda harus punya data awal dulu. Kita lanjut ke variabel penelitian. Ini variabel penelitian khusus untuk penelitian ya. Penelitian kuantitatif ada variabelnya. Tapi kalau nanti ciri khasnya judulnya ada pengembangan, berarti tidak pakai variabel. Oke? Variabel itu ada 5. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel moderator, sama variabel antara. Saya jelaskan satu-satu variabel bebas atau independent variable. Jadi variabel bebas itu saya bilangnya adalah sebabnya, penyebab suatu topik penelitian untuk dijadikan penelitian. Jadi penyebab suatu perlakuan A, misal begini, model A kok bisa ya dapat meningkatkan hasil belajar gitu. Itu penyebabnya. Jadi penyebab untuk bisa jadi lebih baik itu adalah variabel bebas.
Tapi kalau ada sebab, ada akibat ya. Ada sebab, ada akibat. Akibat adalah hasilnya. Hasil dari perlakuan sebabnya, akibatnya pasti kan harapannya adalah yang lebih baik. Harapannya misal yang tadi penerapan model A terhadap hasil belajar gitu ya. Jadi penerapan model A-nya itu adalah sebabnya, lalu akibatnya adalah nilainya lebih tinggi. Itu akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Ini biasanya pasangan. Variabel bebas dan variabel terikat itu pasangan. Jadi dalam hubungan dalam variabel bebas itu ada sejumlah gejala, ada unsur, ada faktor gitu ya. Lalu keduanya adalah variabel terikat. Jadi ada sebab, ada akibat. Akibatnya variabel terikat, sebabnya variabel bebas. Jadi ini variabel terikat. Misal variabel bebasnya adalah menggunakan metode kerja. Menggunakan metode kerja untuk tahu produktivitas suatu pabrik, bisa begitu. Variabel bebasnya berarti metode kerja, sebabnya adalah metode kerja. Akibatnya nanti ketika mau menerapkan metode kerja, harapannya produktivitasnya meningkat gitu. Itu akibatnya. Itu berarti variabel terikat. Misal begini juga, saya hari ini adalah menerapkan metode mengajar apa ya? Metode mengajar apa ya? Metode mengajar tutorial misal begitu. Tutorial ini harapannya adalah Anda mahasiswanya adalah paham. Mahasiswanya adalah lebih memahami gitu ya. Jadi metode yang saya terapkan itu adalah sebabnya. Lalu agar mahasiswanya paham itu adalah akibatnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Akibatnya berarti itu variabel terikat. Metode yang saya terapkan itu berarti variabel bebasnya. Harapannya dari saya menerapkan metode tutorial misalnya, akibatnya adalah ingin Anda lebih paham. Kalau misalnya Anda tidak paham, ya nggak apa-apa, nanti hasilnya nanti dijelaskan. Gitu. Perkara nanti hasil belajarnya mau positif, mau negatif, ya tidak masalah. Gitu. Yang penting kan Anda sudah jelas menentukan variabel bebas, variabel terikatnya itu sudah jelas dan sudah pasti gitu. Perkara nanti hasil penelitiannya itu mau berhasil atau tidak, ya nggak masalah gitu. Yang penting penelitian itu subjek, objek, metodenya itu sudah jelas. Kalau nggak jelas ya bukan penelitian namanya. Lalu selanjutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan oleh terikat sehingga ada atau tidaknya muncul variabel terikat murni karena pengaruh variabel bebas. Misal begini, ya saya ajarkan sekarang ya. Saya kan menjelaskan kepada Anda pakai metode A gitu ya. Metode A supaya Anda mahasiswanya itu paham. Tapi saya juga menggunakan beberapa variabel lain. Misal saya menjelaskan hari ini, saya pada waktu pada mahasiswa semester 3 misalnya begitu. Lalu pada kelas virtual atau kelas maya. Itu yang kelas virtual, lalu semester 5 itu adalah kontrol. Lalu kampusnya adalah Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi yang dikontrol itu adalah tidak berpengaruh secara real terhadap variabel terikat. Pengaruhnya begini, ada pengaruh atau tidak, saya berhasil atau tidaknya suatu hasil belajar hanya karena metodenya, bukan karena saya menerapkan metode ini kalau di Unhas itu pasti nanti nilai hasil belajarnya jelek. Enggak, tidak begitu. Bukan karena suatu kontrol hasil belajar itu jelek. Tidak. Jadi misal meskipun saya ngajar misalnya di universitas di Stikib gitu misalnya. Hasil belajarnya kok sama antara Unhas sama Stikib. Ya nggak masalah, karena itu yang dikontrol kan pengaruhnya itu bukan karena kontrolnya, tapi karena pengaruh metodenya. Kayak gini, ini contohnya. Jadi seperti tadi metode mengajar, lalu prestasi. Jadi mau menerapkan model A
Penerapan model STAD ya terhadap prestasi belajar pada materi sistem ekskresi ya. Misal begitu pada kelas 7. Nah, yang dikontrol berarti materinya dikontrol, lalu kelas 7 itu juga dikontrol. Perkara berhasil atau tidak prestasi belajarnya bukan karena materinya Anda tidak mau, bukan karena materinya atau bukan karena kelasnya, tapi karena metodenya yang Anda terapkan. Paham di sini? Jadi yang dikontrol adalah, saya bilangnya, Anda mengkontrol itu Anda menentukan sendiri, oh saya mau mengajar ke materi A, lalu pada kelas A, sekolah A, bisa begitu. Yang dikontrol itunya. Tapi kalau untuk yang metode sama hasilnya itu nggak bisa dikontrol, karena itu memang sudah murni topik Anda. Topik Anda yang mau Anda teliti. Gitu. Lalu variabel moderator adalah variabel yang diukur atau diamati, dipilih untuk mengetahui apakah variabel ini mengubah variabel bebas atau variabel terikat. Jadi misal IQ dan prestasi lebih berkorelasi pada siswa putra atau putri. Jadi variabel bebasnya dari contoh ya, IQ sama prestasi, IQ saja variabel bebas, variabel terikatnya prestasi, variabel moderatornya ini berpengaruh terhadap prestasi belajar moderator. Berarti antara laki-laki dan perempuan itu biasanya mempunyai prestasi yang berbeda-beda. Tidak bisa, oh pasti nanti yang laki-laki pasti akan lebih pintar prestasinya. Belum tentu. Yang perempuan bisa saja nanti IQ-nya lebih tinggi. Jadi laki-laki dan perempuan itu bukan dikontrol lagi, tapi itu juga jadi penyebab suatu variabel terikat itu berpengaruh gitu. Lalu variabel antara adalah variabel secara teoritis mempengaruhi fenomena yang diamati pada variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat atau diukur digunakan. Pengaruh tersebut harus diduga dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kalau variabel antara atau intervening ini biasanya ciri-cirinya itu berada di tengah-tengah. Jadi misal mau menerapkan metode atau mau menerapkan model inquiry terhadap hasil belajar, ya, terhadap prestasi belajar. Tetapi sebelum mau lihat hasil belajar siswanya itu meningkat atau tidak, tapi sebelum mau dikasih tes misalnya, sebelum dikasih tes di prestasi belajar, mengukur prestasi, motivasi juga dikasih oleh guru. Motivasi yang dikasih sebelum mau ke variabel terikat, ini namanya intervening atau antara. Ini juga sama, hampir mirip dengan yang tadi, yang moderator. Kalau motivasi ini dilaksanakan, ciri khasnya biasanya, motivasi itu dilakukan penelitian biasanya berada di tengah-tengah. Maksudnya begini, saya sudah ngajar kepada Anda menerapkan metode praktikum gitu ya. Tapi sebelum mau UAS, saya ngasih motivasi lagi, motivasi terkait dengan praktikum. Oh, praktikum ini yang lebih baik ini harus gini. Anda cara memipet ini begini, itu cara motivasi. Cara motivasi itu juga diukur. Ada angketnya tersendiri, ada instrumennya tersendiri. Nah, itu namanya antara. Tapi bedanya kalau sama moderator itu, kalau moderator itu dari awal penelitian itu sudah dibentuk gitu. Jadi misal begini, mau menerapkan metode praktikum ya, metode praktikum dengan pakai apa tadi, jenis kelamin ya, dengan jenis kelamin itu dibedakan. Oh, laki-laki itu di sini, di sebelah ini, perempuan dibedakan. Jadi kelompok laki-laki, kelompok perempuan itu dibedakan dari awal. Itu namanya moderator. Tapi kalau antara berada di tengah-tengah, makanya tengah-tengah penelitian. Itu antara. Hah? Seperti ini judul ya, kita pengaruh pendekatan inquiry terbuka dan inquiry terbimbing
terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa. Jadi variabel bebasnya biasanya ya, variabel bebas ini letaknya adalah setelah judul pengaruh. Ya, setelah judul pengaruh kan ada pendekatan inquiry terbuka dan inquiry terbimbing. Ini namanya adalah variabel bebas. Lalu, ciri khasnya lagi, kalau variabel terikat. Ciri khas variabel terikat adalah setelah variabel bebas pasti biasanya. Ciri khasnya itu adalah pasti dia tujuannya, akibatnya ketika mau diterapkan pendekatan inquiry terbuka dan inquiry terbimbing itu akibatnya dia pingin proses dan hasil belajar siswa. Ciri khasnya setelah terhadap ini loh. Terhadap dia pasti akan jadi variabel terikat. Bebasnya tadi sebabnya pendekatan inquiry terbuka dan inquiry terbimbing, akibatnya adalah biar proses dan hasil belajar siswa. Jadi guru ini ingin menerapkan inquiry terbuka dan inquiry terbimbing gitu. Kenapa kok mau menerapkan pendekatan inquiry terbuka dan inquiry terbimbing? Saya ingin tahu proses sama hasil belajar siswanya. Gitu. Berarti itu akibatnya. Sebabnya tadi gurunya ingin menerapkan model inquiry terbuka, inquiry terbimbing, akibatnya biar tahu proses dan hasil belajar siswa. Pendekatan inquiry terbuka, inquiry terbimbing ini berarti jadi variabel bebas, proses dan hasil belajar siswa jadi variabel terikat. Paham? Lagi, lah, nggak ada. Bentar, biar lebih paham lagi. Kelihatan? Ya, Ibu, Iya, Ibu. kelihatan. Kelihatan. Nah, kita belajar ya, kita belajar variabel. Coba Wafa, nomor 1. Mana variabel bebas, mana variabel terikat, Wafa? Yuk, sekedap. Baru pendekatan terhadap bahasa. Variabel. Ini pendekatan scientific approach. Variabel apa mau Bu? Variabel bebas. Oh, variabel bebasnya pengaruh pendekatan scientific approach. Terus variabel bebasnya terhadap variabel bebasnya apa, Wafa? Oh, kok variabel bebasnya pengaruh pendekatan scientific approach. Ya, pengaruhnya jangan dibaca, Wafa. Setelah pengaruhnya yang dibaca. Oh, nggih. Pendekatan scientific nggih niki, terus variabel terikatnya setelah terhadap. Setelah terhadap baru dibaca. Hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Cukup hasil belajar siswa saja. Oh, nggih. Nah, jadi ini variabel apa, Wafa? Bebas, variabel ya. Bebas, nggih. Lalu ini variabel terikat. Terikat. Lalu yang ini jadi variabel apa? Dia dikontrol, nggak mengaruh langsung karena variabel bebas. Jadi ini variabel kontrolnya. Siswa kelas 7, SMP-nya, lalu materinya itu jadi variabel kontrol. Terkontrol. Ya. Lalu ini nomor 6 sekarang siapa? Fitri sudah belum? Sudah dari kamar mandi belum? Siapa yang belum saya sebutkan? Sudah semua kah? Saya, Bu. Oh, dia Ismi, ya. Nomor 6 dia. Iya, Bu. Media permainan ular tangga dalam menunjang metode media pembelajaran ular tangga merupakan variabel bebas menunjang metode pembelajaran kooperatif tipe tim games turnamen, variabel kontrol, Sudah. Materi zat adiktif. Materi zat aditif dan psikotropika di MTSN, variabel
Yang itu tadi variabel terikat, Bu. Yang ini variabel kontrol. Variabel kontrol, oke. Ada jawaban yang lain? Apa sama dengan punya dia? Wafa sama nggak punya dia? Wafa? Ya, Ibu. Coba nomor 6 kamu lagi. Aduh, sudah. Media permainan ular tangga niku variabel bebas. Variabel bebas menunjang metode pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen niki variabel moderator Eh, variabel apa ayo? Bingung lah. Jadi Bu masih bingung membandingkannya. Variabel apa ya? Variabel bebas, Ibu. Pada materi. Oh, variabel moderator niki sampai ya Allah. Masih bingung, Ibu. Bingung. Ya. Lihatnya depannya dulu. Jangan yang langsung ke belakang. Di sini kan ada judul pengembangan. Ya. Jadi kalau kata pengembangan di judul, nggak perlu menyebutkan variabel. Jadi ini masuk ke metode bukan dalam masuk penelitian, tapi masuk dalam pengembangan. Jadi tadi kan saya bilang variabel penelitian khusus dipakai untuk yang penelitian. Kalau ini Anda nggak perlu menyebutkan pengembangan, nggak perlu menyebutkan variabel karena ini jenis penelitiannya berbeda. Ini masuk jenis penelitian, jenis pengembangan, bukan penelitian. Paham? Bingung. Bu. Bingung. Yang hanya bisa menyebutkan variabel kalau cirinya pengaruh, lalu ada cirinya juga penerapan, ya. Lalu ada ya lagi juga implementasi gitu, misal gitu ya. Ini rata-rata pengaruh. Implementasi contextual learning untuk meningkatkan motivasi dan minat serta hasil belajar, misal begitu. Itu berarti termasuk dalam penelitian, tidak perlu variabel penelitian. Kalau ini ada khusus sendiri, dia nggak masuk penelitian, tapi masuk dalam pengembangan, jenis pengembangan. Jadi tadi harus membedakan, ada penelitian, ada pengembangan. Kalau penelitian, dia berarti otomatis pakai variabel penelitian. Tapi kalau pengembangan tidak pakai variabel pengembangan, tidak ada namanya variabel pengembangan, tidak ada. Adanya model pengembangan. Paham di sini ya? Bu berarti untuk yang pengembangan itu nggak pakai variabel-variabel kayak tadi, Bu? Nggak pakai. Jadi ya ini bukan termasuk dalam variabel penelitian gitu jawabnya. Paham? Halo? Ya, insya Allah, Ibu. Insya Allah, Ibu. Pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dengan memperhatikan kemampuan akademik siswa kelas 7. Kemampuan akademiknya ini kan sudah diperhatikan sejak awal. Sejak awal berarti dia masuk variabel moderator. Barengan kan dia mengerjakannya dengan barengan gurunya ketika mau menerapkan, membelajarkan pakai inquiry terbimbing, gurunya juga memperhatikan IQ-nya, IQ siswanya, kemampuan akademiknya dari awal. Oh, dibedakan ini IQ tinggi, ini IQ sedang, IQ rendah. Itu dibedakan sejak awal saat mau menerapkan inquiry terbimbing. Yang hasil belajar ini otomatis variabel kontrol. Terikat kontrol.
Yang ini sisa kelas 7, sampel 5 cuma berarti variabel kontrol. Kontrol. Iya, Kontrol. betul. Kontrol. Nah,